Halo para sahabat, mudah-mudahan pada sehat, panjang umur dan banyak rezekinya. Nah, untuk video kali ini kita akan memilah sampah dapur yang bisa dipakai pupuk organik agar membantu petugas kebersihan atau sedikitnya meringankan daripada petugas kebersihan juga di tempat pembuangan sampah akhir agar tidak terlalu menumpuk. Nah, kita manfaatkan. Jadi untuk sampah plastik ini ya dibuang karena ini tidak bisa diuraikan seperti ini. Jadi yang tadinya 1 tong ini, nah, tidak tahu jadi segimana para sahabat. Nah, ini yang pertama adalah bekas daripada kulit jeruk bali para sahabat nih. Karena ini bersifat liat para sahabat nih, susah, jadi baiknya dipotong-potong dulu. Ini juga udah agak gini, udah agak membusuk. Nah, kita pisahkan. Ada tisu juga, ada roti yang tidak termakan. Nah, ini jeruk bali juga. Nah, ini pepaya. Kalau pepaya tidak perlu diiris. Nah, ini pepaya juga. Ini cangkang telur. Nah, cangkang telur bagusnya dibubuk dulu seperti ini para sahabat. Nah, ini jadi sedikit lumayan sampah plastik yang tadi masukkan ke sini. Kemudian plastik yang kedua ini sama terdapat kulit pepaya. Nih, kita pilah-pilah dulu para sahabat nih. Nah, kalau plastik-plastik ini tidak bisa, juga bekas daun bawang. Ini cangkang telur bagusnya dirembukan dulu. Tuh, banyak cangkang telurnya. Jangan di skip para sahabat, jadi kita sampai tuntas tahu dan sampai kapan bisa ditanami. Sampah bekas nasi, ini bekas telur tidak apa-apa karena di wastafel sudah tercuci, jadi minyaknya sedikit. Kalau minyaknya sedikit tidak masalah, bisa dicampur. Ini cangkang telur, ini banyak nasi bekas. Nah, kulit wortel ini yang tidak bisa diurai dipilah. Nah, ini semuanya bekas nasi dan cangkang telur. Jadi masukkan saja semua seperti ini. Ini bekas nasi dari wastafel, jadi dari piring-piring yang masih ada nasi sisanya sudah tercuci dan bebas dari minyak. Ini yang terakhir pepaya, semangka, cangkang jeruk. Nah, ini buah-buahan. Dan ada tulang bekas ayam. Nah, ini bisa dikasih ke kucing. Nih. Setelah dipilih para sahabat, akhirnya tinggal segini. Nah, jadi meringankan petugas kebersihan. Nah, saya biasanya sampah seperti ini bisa dibikin atau bisa dibuat pupuk POC. Hanya saja saya khawatir banyak lalat dan lain sebagainya, karena POC itu harus menyediakan tempat seperti ember dan harus tertutup karena agak sedikit bau dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mudah dalam pengaplikasiannya. Saya seperti ini saja para sahabat. Nah, sekarang kita olah. Nah, untuk mengubur sampah dapur ini siapkan lubang seperti ini, tetapi lubangnya agak dalam para sahabat. Nah, ini juga akar dari tanaman teh-tehan, ya nggak apa-apa, keputus juga.
Yang penting lubangnya agak dalam, di atas 10 cm. Nah ini dalam nih, di atas 10 cm. Seperti ini. Sesudah membuat lubang seperti ini. Nah para sahabat, kenapa untuk lubangnya harus agak dalam? Karena yang dikubur adalah bekas 5 rumah tangga atau ada nasinya, khawatir masuk ke dalam atau dikeroboti sama tikus para sahabat nih. Jadi untuk 5 rumah tangga yang ada nasinya, maka untuk lubang harus agak dalam para sahabat. Untuk kulit jeruk ini sudah dicacah kecil-kecil agar mempercepat penguraian para sahabat oleh mikroorganisme maupun cacing. Nah sekarang kita masukkan ke dalam lubang. Nah seperti ini. Misalnya jika ada rumput basah atau rumput kering juga bisa, asalkan rumputnya dipilih. Karena apa? Karena kalau rumput liar ada yang kuat dan dia cepat tumbuh para sahabat. Ini kita kubur. Kalau cangkang telur perlu diremas agar remuk, tidak ada ruang yang kosong di dalam tanah para sahabat. Nah ini kemarin ada sisa perasan daripada gedebok pisang, kita ikut masukkan juga. Nah setelah seperti ini ada beberapa syarat yang harus diperhatikan jikalau musim kemarau seperti ini para sahabat nih. Nah sampah ini sekarang kita kubur saja. Nah kubur seperti ini. Walaupun agak meninggi tidak apa-apa, nanti juga kempes kembali seiring dengan proses dekomposisi oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah seperti cacing dan mikroorganisme yang kecil-kecil para sahabat nih. Walau sedikit menggunung tidak apa-apa. Nah, jikalau metode seperti ini apabila dikubur di halaman rumah musim kemarau, karena mikroorganisme maupun cacing itu hidup di tempat yang basah para sahabat. Jadi harus dijaga kelembabannya. Nah setelah dikubur seperti ini kemudian siram agar mengundang cacing. Jadi harus rajin menyiram. Nah, ini kan harus pakai tanda para sahabat nih. Jadi harus pakai tanda. Karena proses pengomposan itu kurang lebih memakan waktu 1 bulan lebih, seminggu ataupun lebih bagus. Dan kalau ingin mempercepat pencincangan daripada sampah organik ini harus agak lembut para sahabat. Nah karena ini sering kena terik matahari para sahabat dan ini tidak boleh kering, atau alangkah bagusnya disiram setiap hari. Jadi saya mengakali untuk menghalangi ini supaya tidak terkena sinar matahari langsung, maka saya simpan ini nih. Maka saya simpan polybag. Nah, saya simpan polybag yang ada bunganya seperti ini. Jadi nanti kalau proses penyiraman, maka air resapan daripada polybag ini akan turun ke bawah sehingga menjaga kelembaban sampah-sampah yang berada di bawahnya. Nah, dan penguraiannya pasti akan tetap stabil seperti ini. Nah, saya makanya kenapa tanaman di sini rapat-rapat tapi bertumbuh subur. Saya juga selalu mengubur sampah dapur seperti ini, juga penyiramannya menggunakan air leri, air perasan daripada gedebok pisang. Nah, seperti ini saja sahabat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.